Hanyalah yang mengadakan penjahat-penjahat yang terbesar pada tiap-tiap negara agar mereka melakukan tipu daya di dalam negeri itu. Juga orang itu berkata bahwa ilahnya lah yang memelihara setan-setan. Demikian sebagai berikut. Dan kami telah tundukkan segolongan setan-setan yang menyelam, yaitu ke dalam laut, untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara setan-setan itu. Itulah sebabnya tidak heran bila pengikut-pengikut ilah tersebut itu suka mengawin, memuaskan nafsu badani yang besar dan tercela. Jadi, jika ilah tersebut dikatakan menciptakan iblis atau setan yang menyebabkan dosa, maka ilah tersebutlah penyebab utama manusia berdosa. Sehingga kesimpulan ialah, ilah yang seperti itu pastilah bukan Tuhan semesta alam atau Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan Allah yang esa sejati dan benar sanggup menjamin umatnya selamat masuk surga. Inilah ayat-ayat firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, Markus 10 ayat 45 dan Matius 20:28. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, demikian firman Tuhan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada atau hanya mereka yang menanti-nantikan dia. Efesus 1:7 mengatakan, sebab di dalam dia, yaitu dalam Yesus Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yaitu saudara, itu jelas sekali di dalam Alkitab menawarkan kasih karunia. Perhatikanlah ayat-ayat ini bahwa kasih karunia itu dianugerahkan di dalam Kristus Yesus, bukan di dalam nama seseorang yang lain. Dan semua anugerah keselamatan itu hanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Kolose 1:14 mengatakan, di dalam dia, yaitu dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tidak berlaku di luar Yesus. Kisah 4:12 lebih tegas mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, itu jelas sekali saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian di Yohanes 1:2 ayat 23 mengatakan, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. 1 Yohanes 5:11 mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 1 Yohanes 5:12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Roma 5:8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5:9 mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus. Darahnya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5:10 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih berseteru atau masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, yaitu Yesus,
lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Luar biasa saudara, ini berita kabar baik bagi kita semua. Yohanes 10:8 mengatakan, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa jaminan Tuhan kepada kita, umat yang percaya kepada Dia. Tuhan Allah yang esa, sejati dan benar, sudah menghapuskan kiblat ke arah Bait Allah di Yerusalem. Seperti demikian dialog antara Tuhan Yesus Kristus dengan wanita Samaria. Yohanes 4:21 mengatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yohanes 4:23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dan bukan kebetulan pada tahun 70 Masehi Tuhan izinkan Bait Allah di Yerusalem dihancurkan sehingga rata dengan tanah. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Bait Allah, tempat hadirnya Allah, itu dihancurkan? Sebab sudah ada penggantinya, yaitu tentunya tubuh Kristus, seperti tertulis di Yohanes 2 ayat 19-21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak Bait Allah ini, dan di dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yohanes 2:20 mengatakan, lalu kata orang Yahudi kepada Yesus, 46 tahun orang mendirikan Bait Allah ini, dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari? Luar biasa. Yohanes 2:21 mengatakan, tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan Bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi kiblat ke arah Bait Allah di Yerusalem sudah ditiadakan oleh Yesus sendiri karena diganti dengan tubuhnya sendiri. Itulah kiblat yang benar. Jadi tidak ada lagi kiblat-kiblat baik ke Eropa atau ke Amerika, apalagi ke Mekah. Tidak ada. Break ya saudara, sebentar kita akan break sebentar ya. Sebentar akan kita lanjutkan kembali, akan memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal tentang Allah yang benar itu. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Itu bukan untuk diri sendiri, renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan, ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri, renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan, ini aku, utuslah aku Tuhan,
mau selalu untuk jadi berkat. Jawaban ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi Kau masih hidup, Ku mau selalu untuk jadi berkat. Selagi Kau masih hidup, selagi Kau masih hidup, selagi Kau masih hidup, Ku mau selalu untuk jadi berkat. 100.6 Heartline FM. Para pendengar Heartline, siaran apa yang hamba sampaikan, saya sampaikan pada hari ini dengan tema Allah yang benar sudah diselesaikan, dilanjutkan tadi dengan Pak Roy, dan ternyata belum sampai 1 jam sudah selesai. Kita jumpa kembali 2 minggu yang akan datang. Shalom. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baru saja Anda ikuti firman Tuhan. Semoga menjadi berkat. Nantikan acara berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat dia.